Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi aplikasi penghasil uang yang pernah saya bahas 2 kali, dan ini video saya yang ketiga. Namanya Pfizer Health. Oke, nggak perlu lebih dalam lagi di video ini teman-teman ya. Saya cuma mau ngasih informasi bahwa aplikasi Pfizer Health yang mencatut nama perusahaan Pfizer asal Amerika Serikat sekarang lagi macet ya, WD-nya lagi mencret teman-teman ya. Nah, ini juga membuktikan bahwa yang saya bahas ini nggak menjerumuskan gitu ya. Jadi semua pembahasan saya ini sebetulnya lebih mendalam, bukan hanya soal membayar atau tidak, karena investasi bodong, money game, semua ponzi semuanya pun pasti membayar di awal. Oke, siapa yang diuntungkan? Ya mereka, para pemain ponzi, penikmat investasi bodong, money game, skema ponzi teman-teman. Nah, di sini ada informasi sebelumnya, ada yang komen gitu ya, Bang, Pfizer sudah susah WD. Nah gitu. Nah, saya lalu cari informasi di Telegram. Oke, ini grup Telegram Pfizer Health ya. Pfizer Health akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung OJK. Dan dikarenakan sekarang mendekati akhir tahun, Pfizer Health perlu melaporkan keuangan ke pemerintah dan bank. Aduh, Pfizer ini kan udah ketahuan mencatut nama perusahaan Pfizer asal Amerika. Dari sini saja harusnya kalian ya, yang saat ini ya mungkin orang awam gitu ya, yang terjebak di investasi bodong, skema ponzi, harusnya stop deposit, stop menjalankan aplikasi ini, karena ini sudah tanda-tanda gejala scam ya, scam yang terakhir. Oke, karena dari awal muncul saja aplikasi Pfizer Health ini sudah scam ya. Dengan mencatut nama perusahaan orang lain saja itu sudah scam. Mencatut nama Pfizer asal Amerika Serikat itu sudah scam. Oke. Nah, di sini untuk sementara di tanggal 14, saya bikinnya tanggal 15 nih video ya. Untuk sementara di tanggal 14 sampai 16 Desember penarikan tidak bisa dilakukan. Sekarang 15 Kamis ya. Jumat, sampai Jumat mungkin ya, sampai Jumat tanggal 16 Desember itu. Tanggal 17 Desember 2022 penarikan akan dibuka kembali hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 17 itu. Oke, apakah nanti akan dibuka lagi dan WD-nya lancar lagi? Saya pikir enggak gitu ya. Feeling saya Pfizer Health ini, aplikasi investasi bodong ini, sudah tercium ya, sudah kecium sama OJK sama SWI, Satgas Waspada Investasi, atau mungkin si perusahaan asal Amerika Serikatnya sudah tahu bahwa namanya dicatut gitu ya. Tanggal 17 itu hari Sabtu ya, Sabtu, Minggu, Senin, biasanya sih beneran kaburnya di hari Senin gitu. Banyak kan aplikasi investasi bodong yang Senin tuh kabur. Nah, di sini mengaku akan bekerja sama dengan OJK. Saya pastikan itu bohong, teman-teman ya. Bohong. Ya, memang sekarang akhir tahun ya. Akhir tahun mendekati akhir bulan juga gitu di Desember ini. Tapi kan nggak harus WD di stop gitu ya. Kalaupun mau audit, ya auditlah semua. Jangan deposit dibuka, WD di stop. Itu kan nggak logis teman-teman ya. Nah, kan kalau di bank saja akhir tahun itu kan masih tetap melayani gitu ya. Emang di bank kalau akhir tahun nggak bisa narik duit di ATM? Bisa. Cuma kalau ada mau yang minjam uang, mau apalah itu proses gitu ya, itu biasanya di awal bulan di prosesnya. Kan ada batasnya sampai tanggal berapa gitu kan. Nah, yang setor uang, yang mau narik uang
lancar-lancar saja gitu. Modus seperti ini sudah banyak ya. Kalau mau kabur mereka selalu menyalahkan bank. Wah, bank macet, proses bank lagi diperbaiki, pemeliharaan bank misal kayak gitu. Itu modus lama gitu ya. Bank itu nggak tahu apa-apa, malah disalahin gitu. Yang jelas mereka mau kabur aja. Terus di bawahnya, penghasilan investasi, komisi tim, dan isi ulang tidak terpengaruh. Tuh kan? Penghasilan investasi, komisi tim, dan isi ulang. Harusnya kalau mau ditutup ya deponya juga ditutup. Terus di bawahnya, tidak perlu mengkhawatirkan keamanan dan stabilitas Pfizer Health. Ini hanya tinjauan keuangan biasa dan akan kembali normal pada 17 Desember. 2 hari lagi. 17 Desember hari Sabtu. Jangan sampai nanti hari Sabtu ada lagi undur-undur ya. Hari Minggu masalah, hari Senin websitenya ngeblank. Atau mungkin nanti ganti website. Ini kan Pfizer Health ini kan komplotan tukang catut ya. Tukang catut mencatut perusahaan orang lain. Saya yakin dugaan saya gitu ya. Pfizer Health ini komplotan NL hijau, PP infrastruktur abal-abal, Schneider PV abal-abal, Vestas Wind abal-abal. Nah, yang saya sebutkan itu spesialis catut mencatut perusahaan orang lain. Meyakinkan membernya, khususnya orang awam, dengan mengambil nama perusahaan orang lain, termasuk logonya gitu. Terus, semua operasi di Pfizer Health akan tetap normal selama periode peninjauan keuangan. Anda dapat menyetor dan berinvestasi dan mengundang teman. Menyetornya kan deposit, gak ditutup tuh, ya, gak ditutup. Kalau sekali lagi, kalau mau benar gitu ya, kalau emang benar ya, depositnya juga ditutup, gitu. Jangan WD-nya dibatasi, tapi deposit lanjut. Kalau misalkan alasannya bank mendekati akhir tahun mau tutup buku, ya semuanya lah. Semuanya ditutup gitu, deposit juga ditutup. Kan nanti ada uang masuk gimana ngitungnya? Misal sekarang yang tertampung di Pfizer Health 1 miliar misal. Ya di stop lah depositnya juga. Kalau ada yang deposit lagi kan nambah lagi. Gitu. Logikanya dipakai teman-teman ya. Intinya pakai logika lah gitu. Terus di sini ambil tindakan, jangan malas. Ambil tindakan, jangan malas. Aduh, ada-ada aja nih investasi bodong ya kata-katanya. Setiap tahun akan ada periode di mana diperlukan kerjasama dengan bank dan pemerintah untuk melakukan audit keuangan yang merupakan operasi keuangan normal. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, tadi kan sudah saya katakan kalau mau audit, ya audit semua, deposit juga ditutup gitu. Masa iya WD-nya ditutup, depositnya dibuka. Kalau mau audit kan misal tadi yang saya katakan udah ada uang di Pfizer Health itu 1 miliar. Kalau kalian deposit lagi kan nambah. Auditnya di mana? Kalau mau stop ya stop ya. Kalau mau audit ya audit misal per tanggal 10. Hitungannya per tanggal 10 kan. Ya di bank aja rekening koran kan kalau mau ngeprint gitu ya rekening korannya itu kan bisa 3 bulan terakhir misal kayak gitu ya. Kalau yang kerja di bank pasti ketawa lihat ini. Terus di sini ada lagi nih teman-teman. Ini adalah ujian sesungguhnya dari keberanian dan tekad Anda. Wih, kirain anak sekolah aja yang ada ujian. Ternyata investasi bodong juga ada ujian ya. Ujiannya nanti kena scam gitu. Tidak apa-apa jika Anda tidak cukup mempercayai Pfizer Health. Ya nggak percayalah, orang ini mencatut kok ya. Cuma mencatut nama perusahaan Pfizer asal Amerika. Terus apalagi pengguna dan seterusnya lah. Banyak sebetulnya teman-teman ya informasi-informasi dari Pfizer Health yang sekarang sudah gejala mau kabur nih ya. Sekarang mau kabur nih teman-teman. Oke. Nah, jadi itu saja video kali ini tentang Pfizer Health.
Jadi harap hati-hati teman-teman. Kalau ada teman-teman di sini yang orang awam yang sudah terjerumus, terjebak di investasi bodong skema Ponzi, Pfizer Health ya, yang sudah jelas scam dari awal, yaitu karena mencatut nama perusahaan Amerika ya. Dan tadi bilangnya mau bekerja sama dengan OJK. OJK itu bukan diajak kerjasama, tapi kalau benar ini ya daftar ke OJK, mengawasi gitu ya. Dan saya pastikan nggak akan pernah diawasi oleh OJK, nggak akan pernah, maksudnya bukan diawasi, nggak akan pernah terdaftar di OJK. Kalaupun terdaftar, nanti masuk SWI, Satgas Waspada Investasi, sebagai entitas ilegal. Karena sudah jelas money game Ponzi kok. Ya. Sudah jelas ini hanya mencatut perusahaan orang lain asal Amerika. Ya. Jadi untuk orang awam, stop deposit. Ya. Sebisa mungkin tarik semua aset. Kalaupun sekarang WD-nya ditutup, tunggu tanggal 17. Kalau misalkan dari sekarang nih harusnya ya, itu teman-teman yang orang awam kumpulkan bukti-bukti. Oke, kalau kalian nanti kerugian jutaan, belasan juta, puluhan juta, mungkin ratusan juta, yang harus dilaporkan adalah leader atau upline. Intinya yang ngajak kalian. Siapa yang ngajak kalian pertama kali gabung di aplikasi investasi bodong Ponzi ini, dia harus bertanggung jawab. Karena mereka yang ngundang orang pertama kali itu dapat komisi. Oke, kalau misalkan Anda itu orang awam, tapi ngajak orang, ya Anda harus tanggung jawab. Ganti rugi, kerugian orang yang Anda undang, Anda ajak gitu ya. Karena upline dan leader Ponzi itu bisa dipidana. Oke, itu bukan kata saya, itu kata Polri ya, Polisi Republik Indonesia. Jadi hati-hati teman-teman ya. Ngundang teman bisa dipidana ya. Kalau yang diundangnya kerugian, gak ngundang teman, kehilangan aset, kehilangan uang. Karena pada dasarnya Pfizer Health abal-abal ini, Pfizer Health palsu ya, itu money game, membayar member dari uang member lain. Jadi investasinya itu cuma modus ya. Namanya juga mencatut perusahaan asal Amerika, Pfizer ya. Nah, jadi itu saja teman-teman. Harap hati-hati. Silakan share video ini ke sosial media teman-teman supaya orang awam di luaran sana bisa lebih bijak lagi dalam menentukan investasi. Jangan sampai masuk ke jurang investasi bodong skema Ponzi. Ingat teman-teman, investasi itu jangan yang bikin was-was. Kalau kalian misalkan nggak percaya dengan yang legal, lantas kenapa kalian memaksakan diri masuk ke yang ilegal? Itu pertanyaannya. Kalau kalian nggak percaya dengan yang legal. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.